Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nugroho di channel Abu Nanda. Sahabat, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dan insya Allah saya akan melanjutkan kisah saya menyambung video saya yang lalu. Pada video yang lalu saya menceritakan pengalaman saya di saat Allah memberikan petunjuk melalui mimpi saya di saat saya dirawat di ICU, berupa siksa neraka, azab neraka. Dan yang akan saya sampaikan kali ini adalah kisah yang lainnya lagi yang juga saya alami di saat saya masih dirawat di ICU, di saat saya gagal nafas tersebut. Oke, sahabat. Pada kelanjutannya Allah juga memberikan satu penglihatan kepada saya bagaimana pasukannya Dajjal. Bagaimana pasukannya Dajjal yang begitu luar biasa banyaknya dan sudah terkoordinir sekali di dunia ini. Banyak luar biasa. Dan kebanyakan manusia di dunia mengikuti dia. Karena apa yang disampaikan, yang dibawakan oleh pengikut-pengikut Dajjal itu memang sungguh hal-hal yang nikmat duniawi. Singkat katanya, Allah perlihatkan bagaimana cara kerja pengikut-pengikut Dajjal ini. Bagaimana mereka tega makan manusia. Dikiaskan makan manusia itu mampu untuk menghalalkan segala cara, bahkan untuk mengorbankan manusia saudaranya sendiri pun dia akan mampu melakukan itu demi mendapatkan kepuasan nafsunya sebagai pengikut Dajjal tadi. Pembenaran-pembenaran, mengikuti pembenaran-pembenaran dengan melakukan kebenaran yang mengikuti nafsu, bukan dari pembenaran yang semestinya. Jika seorang muslim, kebenaran itu berasalnya itu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang Allah berikan kepada umat manusia. Dari tindak tanduk, dari kelakuan, dari apa yang dikerjakan oleh pengikut-pengikut Dajjal itu, hingga pada akhirnya membuat satu pertemuan yang dipertemukan antara mujahidin dengan pasukannya Dajjal. Nah, kisahnya saat itu alhamdulillah saya turut bergabung dalam kelompoknya mujahidin. Alhamdulillah saya bersyukur sekali walaupun dalam mimpi, tapi saya bisa bergabung dengan mujahidin. Dan itu cita-cita saya. Di satu tebing lembah gitu, berkumpul pasukan berkuda yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan di depan kami ini hamparan tanah yang begitu luas memandang, berbukit-bukit, dan itu dipenuhi oleh pasukannya Dajjal. Berbukit-bukit, sebatas mata memandang ke depan itu isinya hanya pengikut Dajjal, pasukannya Dajjal. Mereka yang ada berkendaraan dengan kendaraan seperti kerbau gitu, seperti kerbau tapi badannya menyala, merah membara, api gitu. Kemudian juga ada anjing-anjing dari neraka, wujudnya seperti anjing, tapi badannya juga menyala api. Kemudian juga di sana diikuti oleh bukan hanya bangsa manusia, juga termasuk bangsa-bangsa jin, pengikut Dajjal. Jadi mereka bercampur antara manusia dengan jin, bercampur. Semua makhluk pengikut Dajjal ada di barisan yang luar biasa banyaknya. Bisa dibayangkan kalau kita memandang ke depan, yang kita lihat
hamparan pasukannya Dajjal. Berarti sebanyak apa bisa kita bayangkan sendiri. Nah, itu di situ juga diperlihatkan yang namanya cacing neraka. Cacing neraka itu luar biasa besar dan dia makan tanah, membuat lubang tanah. Itu seperti pisau panas yang ditempelkan di keju, langsung meleleh, langsung habis. Nah itu di atas tebing tadi saya bersama para mujahidin yang tidak begitu banyak, hanya sedikit sekali karena di belakang dan di samping kami itu yang tadinya begitu banyak manusia, mereka lari menghindari pertempuran. Seperti yang kalau kita kembali kita buka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan bahwasanya memang mendekati di akhir zaman nanti Islam itu akan kembali asing dan orang-orang Islam itu memang kembali akan menjadi sedikit saja. Yang Islam banyak tapi yang benar-benar mukmin cuma sedikit saja. Mungkin itu satu gambaran dari Allah bagaimana Muslim yang benar-benar Muslim dan Muslim yang hanya katanya lahirnya saja. Wallahu alam. Hanya saja satu kebahagiaan saya waktu itu, saya berada di tengah-tengah pasukan mujahidin yang siap untuk berperang menghadapi pasukan Dajjal, dan kami lillahi ta'ala tidak ada ketakutan sama sekali menghadapi kematian andaikan kami mati di peperangan tadi. Hikmah dari mimpi tadi, gambaran tadi, menurut yang saya rasakan, yang ada pada diri saya, kita ambil hikmahnya. Mari kita jangan sampai tertipu oleh dunia. Kita benar-benar harus mempersiapkan diri karena kita tidak tahu kapan dunia ini akan berakhir. Imam Mahdi belum muncul, namun pengikut Dajjal sudah membumi, pasukan Dajjal sudah terbentuk, dan saya meyakini itu. Karena kalau kita lihat di dunia saat ini, bagaimana umat Islam begitu dizolimi. Jadi yuk, mari kita kembali kepada Islam, kita koreksi diri kita sendiri, kita kembali buka kitab kita, kitab Al-Quran ataupun hadis, kita pelajari, kita perkuat ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai kita terpecah belah oleh Dajjal dan pasukannya, pengikut-pengikutnya. Jangan kita mudah disesatkan oleh kenikmatan dunia. Yang harus diingat betul bahwasanya kenikmatan dunia itu benar-benar menipu. Kenyamanan dunia itu benar-benar menipu dan harus hati-hati. Jangan sampai kita terpleset di situ. Oke sahabat, insya Allah kita lanjutkan lagi kisah yang lain pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.